Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai komentar dari subscriber kami yang kepengen kita update ya, mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Ya, ini Gotoh bakal umumkan hal penting ini. Nah, kapan terbang? Jadi siap-siap ya untuk semuanya yang masih pegang dari saham Gotoh atau yang nyangkut ya, dan bagaimana cara atasinya, Pak, ya, seperti itu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh lagi, disclaimer Bapak Ibu ya. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kita dapatkan topik tadi itu dari sumber artikel ini ya teman-teman ya, dari investor.id ya, bahwa Gotoh umumkan hal penting di tanggal 29 April. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya secara lengkap ya, bahwa Gotoh itu akan mendiskusikan hasil kinerja kuartal ke-1 tahun 2024 pada pukul jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Maaf, jam 19 jam 7 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, kenapa kok saham Gotoh ini tuh nggak boleh terbang dulu? Nah, siapa pelakunya atau bandar siapa yang ngeguyur mengenai dari saham Gotoh ini? Jadi menunggu tanggal 29 April. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kalian lihat ya, ini kami pakai sekuritas Stockbit ya. Kebetulan yang biasa saya katakan bahwa saya itu nggak pegang di satu sekuritas saja, namun ada banyak ya dari sekuritas. Nah, kenapa kok pakai Stockbit? Karena dimintai para subscriber kami untuk tutorialkan pakai yang ada di Stockbit ya. Ini bukan dari endorse ya teman-teman ya. Ini untuk mengedukasi kepada Bapak semua. Nah, kita cek dari sini. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, tanggal 22 April ini di reguler ini ya, tadi ya sempat naik ya. Ini didorong oleh ini ya teman-teman ya, jualan paling banyak ini ada SQ ya, pembelian ya, nih PD XC CC XCYP ya, ini valuasinya ya, ini paling banyak. Nah, terus Gotoh itu nggak boleh naik dulu. Nah, ini diguyur atau di sell lah ya, sama sekuritas AK, KZ, BK, MG ya, yang notabene yang sudah saya katakan bahwa ini nanti akan buang barang ya ketika saham ini akan dinaikkan ya. Jadi tunggu dulu, nggak boleh naik dulu ya, seperti itu. Ini untuk mekanisme pasarnya. Ini ya Bapak Ibu ya, ini sudah keluar siapa pelakunya ya, yang ketika saham Gotoh ini tadi sempat naik ya sampai ke 61 ya, atau 60 berapa, ini nggak boleh naik ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira mengenai dari saham Gotoh ini bagaimana perkembangannya Pak Firman? Nah, ini Bapak Ibu bisa ini ya, diklik nih bagian widgets ini, terus pencet yang dari chartnya ya, kayak ini chart ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Tadi bahwa saham Gotoh itu sempat mau dinaikkan ya sampai ke 63, dan ini juga saya review kemarin ya, bahwa saham Gotoh ini akan menguji resisten di 61, dan akhirnya itu tepat sasaran ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai target kami. Lalu kenapa Pak kok ini malah dibuang? Ya. Jadi nggak boleh dulu, nggak boleh untuk terbang ya. Kalau kalian pakai uang panas, wah ini pasti ketar-ketir. Nah, makanya peserta akademi saya itu kalau
mau beli di saham itu saya pastikan harus pakai uang dingin. Jangan pakai uang mau bayar sekolah anak ya, terus mau bangun rumah, terus ya untuk kebutuhan bisnis kalian. Jangan, hati-hati. Karena apa? Ini di market. Di market itu kita itu bisnis. Jadi jangan untuk main-main, kita itu investasi. Jadi ya di market itu apabila dia turun ya kalian harus siap untuk menghadapi resikonya. Makanya untuk saya pribadi ya, kalau masuk di setiap emiten ya, ini bukan dari Goto saja, tapi kita masuk dari beberapa emiten. Jadi saya itu ada porsinya. Ya. Berapa porsinya, Pak? Di kelas kami itu saya kasih bocoran ya. Itu ada nominal tertentu untuk masuk di tiap emiten. Jadi ketika emiten itu mau boncos 90% atau 80% ya kita masih aman dan kita bisa masih exit kok. Ya, seperti itu. Nah, kenapa Pak Firman kok bisa demikian? Karena saya belajar sama manajer investasi. Ya, manajer investasi langsung yang mana mereka itu ya biasa menaikkan harga atau menurunkan harga, menjaga emiten ya. Kita sharing mengenai hal itu. Loh, kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Apakah tindakan itu bukankah dilarang sama bursa? Ya. Ini kadang asumsi di masyarakat kan begitu ya. Memang harus kayak gitu teman-teman ya. Jadi apabila pasar itu nggak ada yang ngejagain, nanti dia bakalan liar ya. Naiknya itu akan liar ya, karena nanti ditopang oleh block trader atau mafia-mafia oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ya. Makanya saham Goto ini nggak boleh terbang dulu ya, karena nanti tunggu momentum yang pas. Jadi ketika saham Goto ini naik ya sampai ke 90 atau ke 100 ya, ini harus ada data kredibel. Lah nantinya bagaimana Pak Firman? Ya, ini yang terjadi di tahun kemarin di bulan Mei ya, bahwa saham Goto itu sempat terbang pas waktu closing ya sampai arah. Wah, itu satu Indonesia itu geger teman-teman ya. Jadi disitulah peran market maker ya sejatinya, yang mana mereka harus menjaga saham Goto ini. Nah, di luar sana para YouTuber, influencer dan buzzer ya. Buzzer mimin ini banyak nih. Nanti bakalan komenin di bawah nih ya. Jadi nanti statementnya seperti itu. Yang notabene nanti kalian bakalan kena psikologisnya ya. Bakalan kena psikologisnya. Ya, seperti itu. Karena mereka itu didasari oleh ini ya, beberapa informasi ya yang enggak kredibel ya, yang dapat dari asumsi YouTuber lain ya. Seperti itu. Dan tujuannya mereka itu bukan untuk investasi ya, melainkan untuk spekulasi. Ya, seperti itu. Loh Pak, spekulasi itu bagus loh Pak. Iya, bagus. Bahkan saya juga melakukan hal itu, tapi bukan spekulasi ya. Jadi saya lebih tepatnya itu untuk scalping. Ya, dagang hari ini, jual ya hari ini juga. Ya. Apakah dipraktekkan di saham Goto? Jawabannya adalah iya. Ya, tapi pakai akun yang khusus. Ya, akun apa sih Pak? Maksudnya jadi RDN. Ya, di awal tadi saya katakan bahwa saya itu enggak cuman satu RDN-nya. Jadi ada banyak yang tujuan itu masing-masing. Ada yang untuk investasi, ada yang untuk swing trading, ada yang untuk scalping, dan ada yang untuk ini ya, copet-copet. Ya, seperti itu. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah Pak, nih Pak, saya nyangkut nih Pak di 400 saham Goto. Ya, ada nggak yang nyangkut di situ? Ada. Nyangkutnya berapa? Ada miliaran. Wah, beliau cerita sama saya. Nah, saya katakan di kontra saja Pak. Di kontra. Apa itu Pak kontra? Ya, di kelas akademi kami itu saya ajari mengenai sistem kontra. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya bahas ya secara umum ini ya nanti durasinya lama, kalian bakalan bosen. Ya, seperti itu. Jadi nanti di kelas jadi langsung dipraktekkan ya, seperti itu. Nah, Pak, tuh poin saja Pak. Ini Goto ini besok mau kemana arahnya?
Nah, berhubung subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas ya, teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya ya. Jadi subscriber saya itu atau investor yang ngikuti channel ini itu mereka kecepatan tangannya, mohon maaf ya, agak telat, agak lambat ya, seperti itu. Jadi mereka lebih suka untuk swing atau ke investasi ya. Strategi mereka itu bagaimana, Pak? Jadi mereka itu beli hari ini, jual beberapa hari, atau jual minggu depan, atau bulan depan, atau beberapa tahun. Ya, loh kenapa Pak Firman? Karena untuk kecepatan hal tersebut itu harus dilatih. Ya, dilatih terus. Ya, seperti itu. Makanya untuk Bapak Ibu semuanya, silahkan bisa antri beli ya. Kalau kalian itu belum punya barang di harga 59 dan juga di 58 ya. Loh, ini nggak ada stop lossnya nih. Ada yang bilang kayak gitu ya. Untuk subscriber saya baru ya, masih baru mampir. Ya. Itu ditelan mentah-mentah. Ya. Kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Ya, jadi untuk swing sama invest itu mereka caranya itu ya masuk. Ya, kalau kalian sudah mengerti dari sisi fundamentalnya, oh perusahaannya itu masih ada. Ya, saya biasa pakai jasa GoFood dan lain sebagainya, Tokopedia dan lain sebagainya seperti itu. Itu salah satu dari sisi fundamental. Ya, seperti itu. Melihat dari sisi laporan keuangannya, memang betul GoTo itu rugi di kuartal ketiga, maaf keempat ya, tahun 2023. Kenapa? Karena dia menjual sebagian ya Tokopedia. Ya, di situ dilihat dari EBITDA-nya itu juga masih positif. Secara net income-nya GoTo memang rugi 90 triliun, tapi itu nggak berulang ruginya. Cuman di kuartal itu aja. Ya, apakah nanti kuartal berikutnya apakah bakalan rugi segitu, Pak? Enggak. Jadi sudah kecil ya. Ini kalau kalian biasa ngikuti channel saya. Itu kalau dari sisi keuangannya ya. Dan nantinya di tanggal 29 ini GoTo ini akan publis ya laporan keuangannya. Nah, menurut Min bagaimana untuk prediksinya Pak Firman ya? Kita lihat di demokrasinya saja ya Bapak Ibu semuanya. Tokopedia itu di Indonesia ya, yang mana di kuartal ke-1 itu ada momen hajat besar ya, yang mana di situ transaksi di Tokopedia itu besar sekali. Ya, itu. Karena apa? Karena ada momentum lebaran ya. Seperti itu. Belum lagi Gojek, Grab dan lain sebagainya itu tinggi. Ya, nantinya ya akan positif ya kalau melihat dari penjualannya. Nanti tinggal beban operasionalnya ya, dilihat dari situ. Ya, kemarin juga kami cek bahwa laporan keuangan penjualannya dari saham GoTo itu meningkat. Ya, yang tadinya itu 14 juta jadi naik 14 triliun naik menjadi 15 triliun ya. Itu meningkat ya, seperti itu. Ya, meningkat. Tapi GoTo itu minus karena apa? Karena itu ditopang dari beban operasionalnya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dari kuartal yang sebelumnya itu kerugiannya sudah mengecil. Ya, ini kalau kita bicara mengenai dari sektor bisnisnya seperti itu. Nah, kalau begitu bagaimana Pak Asman? Karena tujuannya untuk investasi sama swing ya masuk saja. Ya, tinggal kalian itu cara masuknya itu bagaimana? Dicicil, boleh nunggu. Ya, kalau nunggu kalian itu kadang nggak dapat, kadang ya dapat. Ya, tapi kalau dicicil ya tetap kalian itu dapat. Pak dicicil dari berapa? 1 juta lot, 1 juta boleh. Ya, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah boleh. Bahkan ini bukan ajakan ya. Saya pribadi juga masuknya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi 10% atau 20% masuk secara konsisten. Ya, untung dari emiten ini nanti saya masukkan kayak gini masuk. Ya, seperti itu. Mumpung lagi diskon, kapan lagi? Ya. Ya, seperti itu. Jadi saya pribadi melakukan seperti itu. Dan GoTo ini tekniknya yang saya lakukan bukan untuk investasi saja, trading ya saya setiap hari trading, swing ya setiap hari trading. Apa namanya swing ya biasa saya cuan, apalagi investasi itu tutup mata aja. Ya, seperti itu.
Nah, kira-kira targetnya berapa nanti Pak Firman di 59? Di 63 sampai ke 65. Nih, kalau kalian nggak sabar, nanti kalau kalian nggak sabar lagi di 70, kalau nggak ya di 75 ya. Ini ya untuk persentasenya. Nah, kalau kalian beli di harga 59, ini persentasenya ada di harganya cukup signifikan nih, ada 161%. Oh, sorry. Ya, agak tinggi nih. Ini persentasenya ya. Begitu. Nanti tinggal hitung. Nah, untuk asingnya ya kayak gini. Ya, sudah over ya. Ini. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi indikator lainnya Pak Firman, untuk ini ya, volumenya bagaimana? Kita klik aja ini dari sisi volume. FFF volume. Nah, ini. Bagaimana terjadi transaksi hari ini? Ini klik aja Bapak Ibu. Nah, ini nanti keluar volumenya. Nah, ini net buy ya. Totalnya net buy 1,7 miliar. Ya, net buy ya. Net buy-nya segini. Ya, setelah 5 hari turun, ya ini juga tadi saya juga masuk ya, tapi pakai akun yang perawan. Ya, seperti itu. Pak Firman, kalau untuk trading bagaimana Pak Firman? Kalau trading saya mainnya cepat ya dari saham GoTo ini. Jadi saya beli di misalkan di 59, nanti saya jual di harga 61, kalau enggak di 62. Ya, jadi cuan bungkus. Ya, jadi di RDN satunya. Kalau di RDN yang khusus untuk investasi sama swing ya saya masih melakukan pembelian. Ya, seperti itu. Ya, apakah cuman GoTo saja? Enggak, saya diversifikasi dari beberapa emiten ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu enggak percaya, nanti bisa gabung di kelas saya. Nanti saya lihatkan ya jumlah portofolio saya ya, seperti itu. Nah, ini net buy-nya tadi pas waktu closing banyak banget ya. Seperti itu. Saya juga belanja tadi ya. Seperti itu ya. Oke, ini sudah 17 menit ya Bapak Ibu semuanya. Bagi kalian yang kepingin masuk atau pengen belajar mengenai dunia pasar modal ya, atau investasi saham bagi para pemula, silahkan hubungi nomor yang tertera ini ya. Nanti kalian akan dikirimi link registrasi serta ada pilihan kelasnya ya. Nanti sesuaikan keinginan Bapak Ibu. Dan ingat, kelas ini itu saya bukan bermaksud pengen dapat dari buka kelas, itu enggak. Karena ini pure dari masukan teman-teman sahabat saya yang ingin belajar dunia pasar modal. Kebetulan sudah capai ya 200 investor ya yang saya bina, dan alhamdulillah mental fact mereka itu sudah oke ya. Nah, kita baru bikin sekitar 5 bulan yang lalu sudah mencapai hal itu. Jadi channel ini itu masih bertumbuh ya, seperti itu ya. Daripada di kelas-kelas lain sekarang itu influencernya sudah beda DNA. Tapi kalau saya pribadi ya, saya masih tetap utuh di pasar modal ya, sudah 10 tahun ya, jadi sudah merasakan hal itu. Dan untuk di kelas akademi kami itu tekniknya itu bisa diterapkan di kripto, forex ya, dan juga emas ya, itu bisa semua. Kebetulan alumni kami ya juga riset di situ, dan alhamdulillah itu bisa cuan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alat ini saya pakai Stockbit ya. Nanti untuk linknya ada di bawah ya. Saya kasih ya, barangkali ada yang mau tanya. Ini pakai.